Oke, ya kita lihat di sebelah sini kita punya opening di hari Senin ya, opening weekly yang dimana posisi untuk opportunity candle weekly ya. Mungkin nanti teman-teman bakalan belajar ini kok setelah mungkin sebulan ataupun 2 bulan nanti teman-teman bakal mempelajari soal ini. Ya, kita lihat sebelah sini ada SMT di XAU ya dengan sebentar. Oke, kita lihat sebelah sini. Secara daily ya, kita punya opening secara weekly ya, secara weekly kita punya opening di sini. Ya, kenapa kok dia bisa ke atas terlebih dahulu ya? Kenapa kok dia bisa ngambil PWH-nya di sini? Karena posisi kemarin habis pengambilan likuiditas yaitu ada SMT ya. Ya, kita anggap dia sebagai likuiditas yang terambil. Ya, maka ini open ke high ya. Itu adalah tujuan awalnya sebenarnya. Ya, cuma bagaimana cara kita ngefollow-nya untuk di tiap harinya ya. Mari kita cek. Yang pertama itu di hari Senin ya, teman-teman. Yang pertama pasti di hari Senin. Kita lihat market hari Senin seperti apa. Ya. Posisi hari Senin di hari sebelumnya dengan kondisi H1 seperti ini ya. Market open naik ke atas ya. Dia pertama pasti mengambil sebuah PDH di sini atau previous daily high. Ya, salah satu liquidity. Terus kemudian dia naik ke atas ya. Yang mau aku tekenin adalah soal H4 yang pertama ini. Ya, ada 3 candle H1 untuk satu candle H4 ya. 1, 2, 3. Nah, H4 yang pertama itu pasti ada 3. Kalau di Oanda. Nah, di sini dia menciptakan sebuah gap ya atau NWOG ya karena awal awal minggu. Ya, kita lihat di sini dia clear. Ya, dia drop menciptakan sebuah NWOG. Nah, H4 di sini ya. H4 jam 21.00. Ya, ini memang H1 tapi aku tandain selalu opening H4 ya. Opening H4 jam 21.00 karena posisinya ini market sebelumnya ada internal ya atau membuat sebuah imbalance ya. H4 sebelumnya dia membuat sebuah imbalance. Dan di sini juga membuat sebuah likuiditas. Maka target kita itu adalah sebuah likuiditas di atas ini. Ketika H4 ini terjadi. Jadi H4 ini open ke low ya, ke high lalu close. Dia closing di sini jam 00.00. Nah, bagaimana caranya masuk untuk di cash jika imbalance to liquidity? Ya, jika imbalance to liquidity atau internal to external. Itu bagaimana cara cashnya? Kita langsung aja buka M5. Kenapa kok buka M5? Karena kita mencari sebuah sell side liquidity. Ya, kita mencari sebuah sell side liquidity yang bisa diambil. Ada sell side liquidity dan juga POI. Nah, kita lihat di sebelah sini. Kita punya sebuah POI HTF itu kan sebesar ini. Ya, yang dimana di sini menjadi sebuah sell side liquidity juga bisa ya. Karena di sini bentuk sebuah low dan di bawahnya kita punya OB ya. Di bawahnya kita punya OB, kita punya fair value gap kecil ya. Maka dari pengambilan sell side tersebut ya POI ini bisa kita ambil, tapi nggak keambil gitu kan. Market langsung open ke high ya, market langsung open ke high lah. Kalau misalkan kita menggunakan sebuah konfirmasi gimana Mas Haji ya, entah itu PSP ataupun TPD ya, syaratnya tetap harus pengambilan likuiditas dulu guys. Syaratnya harus pengambilan likuiditas dulu, jadi nggak bisa langsung gitu. Kalau misalkan di sini let's say di sini contoh aja ya, contoh kita coba buka M15 ada nggak untuk uh, PSP. Oh, nggak ada ya, nggak ada PSP di sini ya, nggak ada PSP karena dia nggak ngambil liquidity juga ya. Jadi kita nggak bisa ngambil juga posisinya untuk di H4 yang ini, kita nggak bisa ngambil untuk ke likuiditas di sini. Nah, kita buka lagi di H4 selanjutnya jam 1. Di jam 1 ya, kondisinya market XAG ya, XAG itu naik ya, jadi ada SMT. Nah, ketika ada SMT artinya apa? Imbalance to liquidity ini selesai. H4 yang sebelumnya ya, opportunity H4 yang sebelumnya untuk H1 algorithm itu selesai. Maka kita anggap ini sebagai likuiditas. Jadi liquidity, sorry. Ya, pengambilan likuiditas. Berarti jam 1 ini kita bisa dapat opportunity untuk apa? Open to low. Ya, jika di sebelah sini sudah reversal. Ya, jika M15-nya sudah reversal.
Itu kita bisa langsung ambil. Atau M15-nya liquidity to liquidity. Nah, kita lihat di sebelah sini. M15 masih ada imbalance, terakhir dia ngambil imbalance juga kan? Itulah. Terakhir dia ngambil sebuah imbalance juga. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Dia naik ke atas pengambilan likuiditas di sebelah sini. Berarti M15 sudah liquidity to liquidity dong, gitu kan? Karena udah ngambil liquidity, ya, dia naik nggak ada imbalance. Gitu. Jam 1 juga open ke high, ya, di sini nggak ada imbalance di H1 sebelumnya, ya. Maka kita boleh cek M5 ketika kondisi seperti ini. Apa yang kita cari di M5 sebenarnya? Ya, bahkan ketika M15 jalan, kita cari sebuah PSP ataupun TPD, ya. Ternyata nggak ada dong di sini. Ya, di sini nggak ada. Nah, ketika posisinya di sini nggak ada, apa yang kita bisa lakukan Mas Haji? Ya, M5 udah nggak ada imbalance juga di sini kan. Gitu loh. M5 udah nggak ada imbalance, M15 juga liquidity to liquidity. Jadi kita bisa manfaatkan M1 shift-nya gitu. Nah, ketika posisi seperti ini drop ke bawah ya, shift in market struktur, di sini dia membuat sebuah imbalance. Cuma kalau misalkan kondisi yang seperti ini agak rawan ya, kalau misalkan teman-teman ngambil atau naruh stop loss-nya di situ. Jadi teman-teman bisa naruh stop loss di atas ini, itu it's okay. Ya, atau teman-teman bisa menggunakan OBM 5-nya untuk masuknya. Itu juga bisa. Ya. Jadi dia drop, ambil sini, terus M5-nya juga shift, ada imbalance juga. Ya, dan marketnya drop ke bawah. Nah, setelah dia drop ke bawah kan target kita ke sini nih, Mas. Target kita ke low low Asia di sini. Ya. Di sini ada low Asia. Berarti open dia harusnya ke low, ya kan? Terus tiba-tiba dia closing di sebelah sini, belum nyampe sini. Ya, dia belum nyampe ke low Asia yang dimana itu adalah sebuah target atas dasar SMT-nya. Ya, target atas dasar algoritma ini dan target si H4 jam 1. Ya. Berarti H4 yang selanjutnya nerusin dong Mas Haji karena kan posisinya dia belum selesai. Jawabannya betul. Ya. Jawabannya betul, kita tinggal meneruskan. Bagaimana cara kita meneruskan ya ketika posisi dia open ya. Dia open di sini jam 5 ya. Jam 5 open, kamu lihat M15 strukturnya ya. Dia drop ke bawah, dia pengambilan likuiditas atau ngelihat algoritmnya, algoritma M15. Dia drop ke bawah pengambilan liquidity ya. Open pengambilan liquidity dan dia naik ada imbalance. Ya, dari imbalance ini langsung drop ke bawah. Itu candle H1-nya. Nah, tapi ketika posisinya kita lihat di candle H1 ini ternyata udah ambil low Asia. Ya, kita udah ambil low, XAG-nya udah ngambil low Asia. Berarti ini selesai gitu loh. Ya, kasusnya memang di sini ada SMT untuk turun ke bawah, ada SMT di bawah untuk naik ke atas. Ya, ketika posisinya dia ada SMT, berarti gimana Mas Haji? Ya, H4 open ini, open ke low ada SMT. Berarti targetnya kemana? Targetnya paling dekat adalah ke London London High. Ya. Yang kedua itu adalah ke high ini. Ya, kenapa kok marketnya nggak turun-turun Mas Haji? Ya kan dia malah ada SMT karena posisinya daily mu ya, ya atau candle weekly mu itu pengen ngejar ini. Gitu. Jadi kita fokusnya nyari buy, nyari buy, nyari buy. Nah, ketika posisi udah ada SMT, bagaimana cara kita nge-follow ke atas? Ya lagi-lagi kita cek M15. Ketika H1-nya dia nge-close, posisi M15 sudah nggak ada imbalance lagi. Ya, ini kan high di sini dan low di sini. Nggak ada imbalance lagi. Berarti ketika posisinya kayak gini, kita bisa menggunakan sebuah M5 ya. Kita cek M5, kita cari apa di M5? Kita cari PSP ya. Kita cari PSP karena dia udah ada SMT gitu kan. Nah, tapi di sini nggak ada PSP sama sekali. Itu kan kita nggak ada PSP sama sekali. Kita jalanin aja dulu. Kita lihat marketnya, ya dia drop lagi, belum ada SMT ya, belum ada PSP dan segala macamnya. Ya, dan akhirnya dia naik. Ya, kita ditinggal nih posisinya. Ya, kita ditinggal. Nah, kalau misalnya kita ketinggalan seperti ini dengan didapati kita nggak ada PSP sama sekali, yang kita tungguin apa? M15 Shift Market Structure ataupun M15 algorithm. Nah, posisinya candle jam 6 ya. Ini kan 1 2 3 4 candle jam 6 ini pengambilan likuiditas. Berarti posisinya dia akan kemana? Ke imbalance ya.
Berarti ketika masuk imbalance ini kita bisa ambil. Nah, ketika sudah seperti ini kita langsung aja kemana? Kita turun ke M1. Gitu loh. Kita turun ke M1, kita cari sebuah sell side liquidity. Nah, kebetulan di sini karena poi kita fair value gap di sini, kita punya sell side liquidity tuh di sini. Ya. Cara milih sell side-nya kan kita milih poinnya dulu kan. Poinnya ada OB sama ada fair value gap. Nah, di dalam fair value gap dan OB-nya itu ada sell side liquidity dan di bawahnya ada order block ya kan. Cuma kalau misalkan order block itu kan diikutin dengan adanya sebuah fair value gap ya. Order block itu diikutin pasti adanya sebuah fair value gap. Nah, fair value gap-nya ini udah keambil, guys. Gitu. Fair value gap-nya itu udah keambil. Berarti low dari candle fair value gap tersebut itu bisa menjadi sebuah likuiditas. Ya, bisa jadi likuiditas poi, ya, bisa jadi likuiditas biasa juga. Nah, ketika ini disebut jadi likuiditas, ya kan kita nyari poi dong di bawah. Oh, ada rejection block di sini. Ya kan di bawah likuiditas ini ada rejection block, ya. Alias area entry kita adalah segini. Udah, segini adalah area entry kita. Untuk kita masuk. Kita buka M15. Ya, dia drop masuk POI kita. Ya, kita kan udah entry kita limit, kita pasang SL juga dan dia posisinya selesai di sini. Candle H4 jam 5, ya. Candle H4 jam 5 itu selesai sampai ke sini. Sampai di sini. Ya, kalau misalnya kalian buka H1-nya, ya, ini kan ada SMT, berarti kan tujuannya ke sini kan awalnya. Nah, kita pengen ke sana. Gitu loh. Kita pengen dia ke sana dengan cara kayak tadi. Ya kan kita follow pakai M15 algoritmnya. Karena kita kan nggak pakai, kenapa nggak pakai H1-nya Mas Haji? Karena H1-nya udah dari liquidity, guys. Itu udah clear. Nah, naratif kita adalah bagaimana caranya kita bisa ke sana. Gitu loh. Kita udah tahu algoritma ada liquidity to liquidity. Ya kan kita buka M15, kita menggunakan sebuah naratif, ya. Algoritma M15. Dia naik ambil liquidity, di bawah ada imbalance, ya udah masuk imbalance ke liquidity. Ya kan? Gitu loh. Nah, Mas, tapi posisinya di sini ambil ambil liquidity, dia sempat pullback juga nih, sempat pullback, dia naik ke atas ngambil liquidity, turun ke bawah, ini jadi liquidity juga. Ya udah, sama aja ketika dia turun, posisinya berarti pengambilan likuiditas, tuh likuiditas kan. Udah nggak ada imbalance lagi di sini M15-nya. Gitu loh. Nah, sekarang itu H4 open jam 9. Berarti H4 open jam 9 ini, ya, jam 9 H4 open karena posisi targetnya di sini dan kita lihat posisinya di juga belum ada SMT di atas, ya. Kita bisa follow jam 9 untuk ke atas sana. Jadi apa? Open to high gitu. Nah, bagaimana cara kita follow-nya? Kita cek M15. Nah, M15-nya kan tadi kan udah masuk nih, udah masuk atau udah punya algoritma liquidity to liquidity, itu kan kita cek M5 untuk make sure. Nah, posisinya M5 juga apa? Liquidity to liquidity, ya kan? Atau likuiditas sebelah sini ke likuiditas sini, gitu loh. Maka udah nggak ada penahan lagi nih. Berarti kita bisa pakai M1 dong Mas Haji. Betul. Jawabannya sebenarnya kita bisa pakai M1 ketika apa? Ketika posisinya seperti ini. Dia naik ke atas, drop, ini kan ada imbalance nih. Ya kan? Di sini juga ada inversion. Dia naik ke atas, shift in market struktur, dia drop ngambil imbalance. Ya kan? Nah, jam 9 open ke low, ngambil imbalance dan ngambil likuiditas ini. Ya kan? Dia langsung karena posisinya apa? Kenapa kok dia langsung Mas Haji? Karena posisinya M15 itu udah tinggal ke atas sini dan M5 itu udah tinggal ke atas sini juga. Jadi gimana caranya? Kita mau pakainya M1 gitu loh. Kita pakai M1 untuk nge-follow dia ke atas. Ya. Dan akhirnya sampai ke high London. Itu adalah hanging fruit kita. Ya. Kalau misalkan dia sampai ke high Asia sini ya alhamdulillah gitu loh, jadi bonus. Gitu. Jadi teman-teman ketika posisinya dia uh, punya algoritma, ya H1 dari H4 open, ya, selalu fokus. Selalu fokus. Fokusnya dari mana? Opening. Open H4. Ya, karena dari opening H4 kamu bakalan tahu kan arahnya mau kemana. Ku review ulang di hari Seninnya. Ya, market open ke high. Ya, ini kan candle H4 nih. 1, 2, 3. Ya, open ke high dan close di sini. Bikin apa? Imbalance atau NWOG gap. Otomatis H4 sebelumnya bikin imbalance. Nah, H4 yang selanjutnya adalah apa? Imbalance tuh imbalance liquidity.
Nah, di H4 open selanjutnya itu bagaimana caranya kita menaratifkan tadi, ya kan? Dia naik ke atas, posisinya ada SMT, ya kan? Ketika dia posisinya ada SMT, ketika H4 nge-close, ya, ketika H4 nge-close, dia ada SMT. Ya, berarti di H4 selanjutnya itu tinggal drop ke bawah dong, ambil low Asia. Jawabannya benar. Ya, jawabannya benar, langsung ke low Asia. Cuma kan ini open ke high dulu Mas Aji ngambil high ini. Nah, kenapa sebabnya? Karena M15-nya kan. Karena M15-nya belum liquidity to liquidity ketika ini nge-close. Gitu. Maka kita cek di H1 selanjutnya dia naik ke atas, udah clear. Ya udah kita ke sini. Nah, ketika sini ada SMT. Ya, ketika ada SMT berarti apa? Liquidity to liquidity. Langsung kita follow ke atas sana. Jadi begitu untuk hari Seninnya ya. Karena kita ada opportunity kan sampai jam 10. Ya, sisanya aku ya 13.00 segala macamnya itu kayak bonus aja lah gitu loh. Kita juga tidur juga waktunya istirahat. Nah, nextnya kita di next day. Nah, open di sini. Sebelum market open. Ya, sebelum market open, posisi H4 terakhir atau kondisi market terakhir ya. Ini kan 1, 2, 3, 4 ya kan candle 13.00 nih. Ya. Dia closing membuat sebuah inversion. Ya, dia closing membuat sebuah inversion. Dia open adalah H4 ini. Dia drop ke bawah. Inversionnya ambil nggak? Nah, inversionnya ambil open ke high, ngambil inversion, drop ke bawah ke liquidity. Ya. Kita tunggu dia selesai. 1, 2, 3 sampai 20.00 dia udah selesai. Candle H4 yang pertama. Ya. Dan di sini dia ada pengambilan liquidity. Terakhir H4 ini pengambilan liquidity dan di sini diikuti dengan adanya sebuah imbalance. Ada imbalance ya dan ada RDRB. Ya, RDRB ini bisa valid ketika ada breakaway gaps atau imbalance. Ya. Breakaway gap RDRB ini diciptakan oleh si candle H4 ini. Berarti next H4-nya kita pengen apa? Open ke high, ambil. Ya, ingat ini. Rumusnya adalah open. Sorry ya, H4 open. H4 open. Habis itu ambil apa dan mau kemana. Atau H4 open. Habis dari mana dan mau kemana. Ya, maksudnya apa? Habis dari mana dan mau kemana. Ya, nanti aku jelasin. Kalau misalnya ini ambil apa dan mau kemana itu kan jelas. Contohnya kayak gini. 21.00 naratif kita kan open ke high. Nah, ini open ambil. Open ambil RDRB. Ya, mau kemana? Mau ke liquidity. Ya, berarti naratifnya di sana. Open ke high ambil liquidity. Open ke high ambil RDRB menuju ke liquidity. Nah, H4 ini selesai. H4 21.00 itu selesai. Tapi belum ngambil liquidity. Berarti kan kita tinggal nerusin H4 yang selanjutnya. Asal tidak ada SMT. Ternyata apa? Ada SMT. Ya. Ada SMT. Berarti apa? Di sini ada H4 baru. Karena algoritma yang 2100 kemarin H4 2100 itu udah selesai karena adanya SMT. Ya, berarti terakhir dari mana? Dari liquidity. Mau kemana? Mau ke liquidity. Berarti yang rumus yang kita pakai apa? H4 open. Di sini kan abis ini open nih. H4 open. Abis dari mana? Oh, abis dari liquidity karena SMT. Dan mau kemana? Mau ke liquidity. Ya, berarti H4 open ini kita tinggal apa? Open to high. Tapi gimana caranya kita nge-follow? Ya, kita pakai M15 algoritma. Kondisi M15 ya. Terakhir seperti ini ketika H4 nge-close. Ya, dia pengambilan likuiditas, di sini ada imbalance, ada OB, ada rejection block. Artinya apa? Ketika posisinya seperti ini, ya, kita bisa menggunakan sebuah sell side liquidity M1 dan POI M1. Ya, makanya pagi-pagi kemarin aku langsung
share, oh ini ada sell side liquidity, sini ada poi. Ya kenapa kok poinnya ini, kenapa nggak likuiditas ini, kenapa nggak OB ini? Ya lagi-lagi keulang, ini memang OB. Ya ini memang OB, tapi di sini OB kan selalu diikutin dengan adanya sebuah imbalance. Imbalance-nya sudah ke fill atau udah keambil. Maka low dari fair value gap tersebut akan menjadi sebuah likuiditas yang bisa dipakai untuk POI. Berarti kita mau dia open ke low ambil ini baru naik ke Asia High atau tujuannya. Nah, kita buka M15. Ya, diambil poi kita. Lalu dia naik ke atas sini. Ya, sampainya jam berapa? Sampainya jam 4. Ya, dan jam 4 itu adalah akhir dari H1. Sorry, akhir dari H4. Kan candlenya kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada jam 5. Nah, ketika posisi di sini jam 5, berarti tinggal apa? Ya, karena jam 4 sebelumnya bikin imbalance, maka ini masih menjadi sebuah protection atau sebuah protect. Ya. Low ini masih menjadi sebuah protect. Karena low ini adalah low H4 sebelumnya, yang dimana H1-nya menciptakan sebuah imbalance. Maka H4 selanjutnya adalah, naratif kita adalah open ke low, ke high jika dia ada liquidity tercipta di sini. Ya kan? Kita lihat open, ya, dia ke low, ya sempat naik, drop, ketahan sama rejection block di sini, dan dia closing di sini. Ya, jadi setiap H4 open kalian pasti punya naratif. Open ke low ambil apa? Ya. Oh, open ke low ambil imbalance, ada rejection block juga, dan dia closing di sini. Ya, targetnya ada London High sebagai liquidity time base-nya. Tapi belum selesai Mas Haji. Dan H4 ini kan gak buat imbalance sama sekali. Betul, berarti naratif di jam 9-nya open ke high, naratif yang sebelumnya selesai, ya, atau algoritma sebelumnya selesai, baru kita dropin lagi. Kenapa? Karena dia gak buat imbalance. Gak ada internal yang dibuat oleh H4 yang sebelumnya. Maka ini open, naik ke atas, selesai, balik. Kenapa kok balik? Karena posisinya dia liquidity to liquidity. Ya, ada low London, ya, ada high London. High London diambil, selesai. Ya kan? Selesai maksudnya selesai candle jam 5 sebelumnya. Itu selesai. Ya, lalu di drop lagi ada low London, ada low Asia. Ingat, bias kita masih ke PWH. PWH-nya belum diambil. Ya, jadi kita nggak usah buru-buru langsung ke low-nya. Ya. 1, 2, 3. Dan ada lagi 1, 4. Nah, H4 jam 9 itu kan tidak menciptakan sebuah internal kan? Tidak menciptakan sebuah imbalance. Mas di sini kan ada RDB. RDB kalau misalnya tidak diikutin dengan adanya sebuah imbalance, ya itu kurang valid, alias kurang kurang bagus. Jadi ini ya sama aja kayak liquidity to liquidity, gitu kan? Dia turun, gak buat imbalance. Ya terakhir candle H4 jam 9, ya ini drop ngambil liquidity. Berarti kemana? Ya ke liquidity, kan gitu. Dia drop ya New York apa namanya New York PM-nya, dan akhirnya dia closing di sini. Ya. Dia closing di sini, posisinya ini masih belum keambil. Tujuan awalnya kan di sini, ya kan? Tapi Mas, di sini kan ada liquidity New York PM, betul. Itu sebagai bantuannya kalian. Ya. Open H4 baru atau candle daily baru di hari Rabunya. Ini kan Selasa. Di hari Rabu open naik ke atas. Ya, ngambil ngambil apa? New York PM high. Kita tunggu dia close. Closingnya seperti ini. Ya, ngambil liquidity dia ketahan sama NDOG atau NWOG. Ya sebenarnya ini nggak penting karena tujuannya udah kesini udah jelas gitu loh. Dari tadi malam itu udah jelas dia bakal ke sana. Cuma ini kan kita untuk penolong kita aja kan. Ya, untuk menolong kita. Jadi kita terusin aja lah.
Oke, di sini liquidity udah keambil. Ya, tujuan dari dia liquidity to liquidity udah keambil. Di sini ada opening H4 jam 5. Dia naik, ngambil liquidity, ngambil PWH daily selesai. Ya, untuk 1 minggu, dol mingguan kamu udah selesai. Open ke high, ambil liquidity. Ya, apakah di H4 sebelumnya menciptakan sebuah imbalance? Coba kamu lihat sini. Jam 1, jam 2, jam 3, dan jam 4. Ya, ketika posisinya seperti ini, apakah ada imbalance? Jawabannya nggak ada imbalance kan? Maka ini jadi liquidity. Kalau misalkan dia naik menciptakan imbalance itu bisa apa enggak Mas Haji? Ya, jawabannya nggak bisa. Ya, kecuali ya jam 5 H4-nya itu close bikin imbalance. Contoh kayak oh di sini ada candle lagi, ya terus kemudian di sini candle lagi, di sini candle. Nah, ini baru menciptakan sebuah imbalance. Ya, tapi kalau misalkan kondisinya seperti ini, ya, di sini jam 6, nah ini kan udah ada imbalance Mas Haji, gitu kan. Betul, imbalance ini tercipta ketika di candle H4 jam 5, bukan candle H4 yang sebelumnya. Ya, imbalance ini bisa digunakan di candle jam 9 atau H4 jam 9. Ya, ini nggak diciptakan. Sorry, ini tidak diperuntukkan untuk yang sekarang. Makanya dia open ke high ngambil liquidity. Ini abaikan. Dia drop ke bawah. Ngambil apa? Liquidity. Jadi ini udah direncanain. Gitu loh. PO3 ini tuh udah direncanain atau OHLC ini udah direncanain open ke high ambil liquidity. Ya drop ke liquidity. Jadi apapun yang terjadi di sini penciptaan sebuah imbalance, itu kita bodo amat. Gitu loh. Ya dia drop. Terakhir apa? Pengambilan sebuah likuiditas, betul. Ya, kita nggak ada kewajiban lagi sebenarnya untuk uh, nyari buy ya. Karena posisinya target mingguan udah selesai. Gitu loh. Dia drop ke bawah, ngambil liquidity. Ya, kita nggak pakai shift. Ngambil liquidity. Jam 9 ini harusnya ke liquidity dong Mas Haji. Jawabannya betul. Ya, biasanya masih ke liquidity. Dan akhirnya dia closing jam 12 di sini. Ganti lagi H4, 13.00. Apakah jam 9-nya udah nyampe atas ini? Jawabannya belum. Berarti apa? New York PM harusnya dia menyelesaikan ke atas ini. Ya, 13.00, 14, 15, dan 16. Dan akhirnya market close. Ya, tujuannya kan awalnya ke sini. Ya, tapi kita make sure di sini ada apa? Ada New York PM high. Market opening lagi, ganti daily. Ambil liquidity New York PM. Ya, ambil liquidity New York PM. Dan targetnya mana? Low sini bisa, low New York AM sebelumnya bisa, low New York PM juga bisa. Dia open, drop. Ya, kita tungguin. Ada 3 candle kan yang di awal tuh. Nah, posisinya di sini, candle H4 ini, setelah pengambilan liquidity di sini, ataupun ada SMT di bawah sini, ya, itu menciptakan sebuah imbalance. Atau menciptakan sebuah internal range liquidity. Ya, ada imbalance itu udah salah satu pertanda, guys. Ya, ada imbalance itu udah salah satu pertanda. Berarti apa? Di 2100 open ke high ambil imbalance. Harapan kita itu drop ke bawah kan, ngambil likuiditas low ini. Ya, likuiditas low ini itu tercipta atas dasar siapa? Atas dasar si candle 2100 ada. Nah, kalau misalnya begini, dia kan masih belum ada low. Ya kan? Karena di sini jam 2100 dia muncul, dia baru ada low. Ya kan? Nah, berarti sebenarnya kita bisa langsung targetin ke sini. Bukan ke sini lagi. Ya, kita bisa ke sini, tapi hanging tetap di sini. Open 1, 2, 3, dan 4. Dia masih ada di area internal range liquidity. Sekarang kita punya liquidity 1 di sini, kita juga punya liquidity 1 di sini. Ini low H4 sebelumnya kan. Apakah dia menciptakan sebuah imbalance? Jawabannya enggak. Apakah ada SMT di bawah? Jawabannya enggak. Berarti jam 1 ini
kita mau lihat dia drop ke bawah. Jam 1 open ke low, ambil apa? Ambil liquidity. Kita nggak usah mikirin ini bakal tercipta sebuah imbalance atau enggak. Ketika di LTF ada opportunity untuk nge-buy, ambil buy. Kenapa? Karena open ke low, ambil liquidity. Gitu lah. 1, 2, 3. Dan 4. Selesai. Open ke low, ambil liquidity. Menuju ke liquidity. Sekarang, terakhir dia ngambil apa? Liquidity. Mau kemana? Mau ke liquidity low London paling dekatnya. Ya. Low London itu udah yang paling dekat. Hanging fruitnya di sana. Ya berarti jam 5 ini, itu kan tinggal open ke low kan. Gitu lah. Jam 5 ini tinggal open ke low. Kenapa? Karena posisinya udah pengambilan likuiditas. Candle terakhir. H4 terakhir tuh pengambilan likuiditas. Dia nggak menciptakan sebuah imbalance di sini kan. Tuh, nggak ada imbalance sama sekali. Ya, otomatis dia bakalan ke likuiditas. Kita cek M15-nya. Posisi M15 sudah liquidity to liquidity. Ya, udah ngambil likuiditas di sini naik. Ya, nggak ada imbalance. Ya, H1 ini tidak menciptakan sebuah imbalance. Maka apa? Liquidity to liquidity. Bagaimana caranya kalau misalkan udah liquidity to liquidity? Kamu cek M5-nya. Kamu cari apa di M5? Yang pertama itu pasti PSP. Ya, setelah pengambilan liquidity, dia tercipta PSP di sini. Ya, dia tercipta PSP di sini, dia drop ke bawah, ya. Kamu boleh langsung entry di sini. Makanya H1 mu kan close di sini. H1 close, H4 close. Udah kamu entry di sana. Targetmu ke low London. Itu adalah target yang pertama atau yang hanging fruit. Nah, ketika posisinya dia sampai ke bawah sini, berarti kan jam 5 ini open ke low. Selesai. Ya kan? Dia open ke low ini tujuan atas algoritma siapa? Algoritma liquidity to liquidity. Ya kan, karena H4 sebelumnya udah ambil liquidity. Jadi di sini baru open. Bukan H4 ini kan, bukan H4 ini bukan ambil loh. H4 ini udah tinggal nerusin loh. Tapi H4 yang sebelumnya yang ambil. H4 ini tinggal nerusin ke bawah. Berarti H4 ini open ke low. Ini opportunity-nya, open to low. Itu adalah opportunity. Ya sekarang dia open ke low, ambil liquidity. Kemana? Ke liquidity. Bagaimana caranya? Kamu cek M15. Nah, posisi M15, ketika dia seperti ini, ya, jam 7, 1, 2, 3, 4. Jam 7 yang ambil likuiditas. Ya, jam 8, posisinya kamu masih menemukan sebuah adanya imbalance di M15. Berarti, imbalance ini, itu masih bisa nahan harga kamu. Ya, tapi apakah kita bisa dapat opportunity Mas Haji? Jawabannya bisa. Kalau semisal posisinya dia adalah sebuah M15 PSP, ya ini kan bukan PSP. Ya kalau misalnya PSP kita bisa ambil gitu. Nah kondisinya kan masih ada imbalance jadi nggak bisa. Kalau mau tungguin H1 ini selesai. Jam 8 selesai. Ternyata jam 8 malah naik langsung. Gitu loh. Dia liquidity to imbalance, imbalance to liquidity. Nah sekarang dia udah pengambilan likuiditas. Dan H4 jam 5 itu selesai. 1, 2, 3, 4. Open ke low. Nerusin yang sebelumnya. Sekarang open ke low, ambil liquidity mau kemana? Mau ke liquidity. Itu kan basic dasarnya tuh. Ya, basic dasarnya kan kayak gini. Open ya ke low, ambil sesuatu dan mau ke sesuatu. Atau open ke high, ambil sesuatu, mau ke sesuatu. Sesuatunya itu apa? Cuma imbalance sama liquidity doang, guys. Cuma imbalance sama liquidity doang. Ya, ada juga yang posisinya begini. Dia open, ambil sesuatu. Let's say imbalance. Targetnya liquidity masih di sini. Ya, open, ambil imbalance, menuju liquidity. Belum selesai.
Berarti H4 selanjutnya adalah open to low, ambil liquidity, ya. Algoritma H4 sebelumnya itu selesai. Sorry, algoritma H1 yang sebelumnya itu selesai, imbalance to liquidity selesai. Ini punya algoritma baru, open ke low, ambil, ya kan? Open ke low, ambil liquidity. Apakah di H4 sini menciptakan imbalance? Ya, jika di sini menciptakan sebuah imbalance, maka open ke low ambil liquidity, ke high ambil imbalance. Ya, contoh open ke low, ya, ke high lalu close. Ya, dia closing di sini H4-nya. Kan belum selesai nih tujuannya sampai imbalance. Ya, berarti H4 yang selanjutnya itu bisa nerusin dulu untuk bisa menyelesaikan algoritma dari liquidity to imbalance-nya. Gitu loh. Nah, ketika udah selesai segini, ini kan open. Ya, dia open ke high yang sebelumnya selesai, open ke high, ambil jadi baru. Berarti apa? Imbalance to liquidity. Kalau misalnya di sini menciptakan imbalance, gimana Mas Haji? Abaikan karena kamu kan dari imbalance, gak mungkin ke imbalance. Dari imbalance to liquidity. Gitu loh. Fokus sama openingnya. Sekarang dia udah pengambilan likuiditas. Ya, sekarang terakhir H4 ini pengambilan likuiditas. Berarti ya H4 ini itu terakhir dari liquidity. Jam 9 kemana? Ya ke low, ambil apa? Ambil liquidity. Ada liquidity low Asia, gitu loh. Ada low di sini, ada low di sini. Nah, ini adalah target kalian untuk di jam 9. Kenapa? Karena terakhir jam 8 itu ambil liquidity. Tapi gimana caranya masuk? Kamu lihat M15-nya. M15-nya kan udah liquidity, ya kan? Imbalance ini udah nggak ada, kan? Udah ngambil, udah diambil nih. Imbalance-nya udah diambil, naik ke atas ngambil liquidity. Berarti kan udah nggak ada lagi. Kamu cek M15, ternyata M15-nya TSP kan? Ini close bearish, ini close bullish. Kalau misalkan seperti ini, yang bisa kamu pakai adalah M5 OB atau M5 reversion atau M5 candle pecah begini. Ya, itu bisa kalian pakai untuk entry. Selesai. Opportunity jam 9 kamu dapat. Ya. Jadi seperti itu untuk cara kamu menentukan sebuah opportunity dari H4. Nah, sekarang dia open. Ya kan udah selesai nih opportunity-nya. Dari liquidity to liquidity. Open, kalau ambil liquidity, nggak ada imbalance. Berarti kemana? Harusnya ke liquidity, Pak. Ya, harusnya ke liquidity. Ya, tiba-tiba jam 11 drop kencang. Why? Kenapa kok tiba-tiba drop? Ya, kita cek yang 15-nya. Ya, jam 10 naik ke atas, ambil likuiditas, ya. Di sini masih ada imbalance. Tapi ketika closing jam 10, ya, ketika closing jam 10, dia jadi inversion, bukan jadi imbalance. Sama halnya ketika posisi, let's say ini adalah H4-mu ya. H4-mu 1, 2, 3, 4. Oh, H4 ini bakal bikin imbalance nih. Tapi pada saat closing, candle terakhir, tiba-tiba dia jadi inverse, bukan jadi imbalance. Gitu loh. Maka inversion inilah yang akan dorong H1-nya. Itu kenapa? Karena kalau H4 ya, H4 opportunity itu sama dengan H1 algorithm. Ya, kita gunakannya H1 algorithm. Kalau misalkan H1 opportunity, kita gunakannya adalah M15 algorithm. Open ke low drop. Ya, dan akhirnya selesai. Ya, kenapa kok dia bisa drop jauh gini Mas Haji? Ya, nanti kalian bakal belajar. Ya, bakal belajar posisinya ini kan open ke high. Udah ambil liquidity. Gitu. Lalu dia drop ya dan closing. Apakah dia membuat sebuah imbalance? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya nggak buat imbalance. Oke, kita lanjut lagi di next day-nya. Ya, ini hari Kamis, berarti sisa hari Jumat.
Posisi hari Jumat dia open, ya. Open, ya open, ada SMT di sini. Ya, open ada SMT. Berarti apa? H4 yang pertama itu adalah pengambilan liquidity. Mau kemana? Harusnya kan selesai di sini imbalance kecil nih. Ya kan ada imbalance kecil. Ternyata tiba-tiba digasak sama H4 yang pertama. 1, 2, 3. Dari liquidity to liquidity. Apakah H4 pertama ini membuat sebuah imbalance? Jawabannya tidak. Dia cuma punya apa? Dia cuma punya inversion di sini. Ya. Ini juga atas dasar H4 yang sebelumnya. Gitu loh. Inversionnya pun udah ketouch juga sama H4 yang sekarang. Gitu loh. Berarti kita nggak punya apa-apa di sini. Cuma punya sebuah likuiditas. Mulailah jam 21.00. Nah, jam 21.00 ini muncul. Ya, terciptalah sebuah imbalance. Tapi apakah ini imbalance untuk kita pakai di 21.00? Jawabannya tidak. Imbalance tersebut tercipta atas dasar 21.00. Wajar kalau misalnya posisinya 21.00, H4-nya dia drop open ke low karena posisinya nggak ada imbalance. Imbalance ini tercipta ketika H4 ini nge-close. H4-nya udah close, posisi dia masih di dalam area internal range liquidity. Jadilah imbalance. Ya, open. Ya, di sini opening jam 1. Berarti apa? Jam 1 open tuh high karena posisi dari imbalance. 1, 2, 3 dan 4. Nah, posisinya ini membuat sebuah imbalance. Apakah di inverse? Jawabannya tidak. H4 sebelumnya dia buat imbalance. Tapi kenapa kau belum nyampe Mas Haji ya? Ya kan berarti kalau misalkan dia belum nyampe, posisinya kan kita tinggal ke atas. Asal tidak ada SMT. Nah, posisinya ada SMT. Berarti apa? Ini dari liquidity. Ya, dia closing masih ada imbalance. Harusnya apa? Jam 5 open to high karena posisi ada di imbalance. Ternyata jam 5-nya apa? Open ke low. Mana ini? Open ke low, ambil liquidity. Ya, ingat, Mas ini kan inversion. Ingat, inversion yang tercipta atas dasar siapa? H4 baru, bukan H4 yang sebelumnya. Ya, dari sini kita tuh sebenarnya udah bisa naratifin untuk PO3-nya atau opportunity-nya. Open, dia naik langsung ke atas atau open, diambil liquidity to liquidity. Kenapa? Karena nggak ada imbalance yang tercipta untuk ke bawah. Adanya untuk ke atas. Gitu, makanya open. Kalau ambil liquidity, menuju apa? Liquidity. Jadi abaikan ini imbalance. Ya, karena dari H4 ini H4 opening jam 5 ini udah ternaratif sampai ke liquidity sini. Ya, bahkan sampai ke liquidity London High. Ya, bahkan sampai ke Asia High. Nah, ketika posisinya seperti ini, terakhir habis ambil apa? Liquidity, ya kan? Sekarang H4 jam 5 ini tercipta apa? Sebuah imbalance. Ya, berarti apa? Dari liquidity ini jam 9 H4 untuk ke imbalance. Ada opportunity untuk ke imbalance. Ya. Jam 9 open ke high ke low. Ada SMT, Pak. Clear. Ya, bagaimana caranya kita tahu dia ada SMT atau enggak? Ya, nanti itu diperbanyak case aja, guys. Ya, perbanyak case. Kalau misalkan imbalance-nya nyampe atau enggak, itu perbanyak case. Ya, pertama posisinya M15 masih ada internal. Betul, masih ada imbalance. Ya, terus juga masih ada imbalance di sebelah sini juga. Cuma ini kan jam 9 ini imbalance-nya tercipta atas dasar ini kan. Atas dasar candle-nya sendiri. Makanya targetinnya ke sini. Gitu sama aja kayak kamu pakai H1. Posisi H1 kan gini. Ini opening jam 9. Nih. Ya, opening jam 9. H1 sebelumnya itu buat imbalance. Ya kan, H1 sebelumnya open ke high ngambil liquidity ya dan menciptakan closing dengan menciptakan sebuah imbalance.
H4 selanjutnya open ke high ambil liquidity, berarti kemana? Ke imbalance. Selesai. Gitu kan? Kalau misalnya kamu mau ke H1 imbalance ini, ya gimana bisa? Sulit kan? Gitu loh, sulit Pak. Karena masih ketahan sama imbalance. Nah, jadi imbalance ini bisa kamu manfaatkan untuk TP-mu. Gitu. Dan akhirnya jam 10 naik lagi ke atas. Nah, di sini open to high. Gitu. Oke, mungkin review untuk XAU market untuk seminggu ini seperti itu ya. Cash di LTF-nya aku perbanyak di hari Senin. Ya kalau misalkan semuanya aku review bakalan lama banget videonya, tapi so far semuanya akan seperti itu sama di LTF-nya. Yang penting HTF-nya kalian nggak salah. Ya secara H4 open ya. H4 open dan H1 algoritma ya, H4 open atau H4 opportunity lah gampangnya. Dan H1 algoritma itu nggak salah. Kalau misalnya kalian ini udah salah, cara menentukannya dan cara opportunity yang kalian ambil itu salah, ya bingung semuanya. Gitu. Ya, selalu ingat setiap H4 open, ya setiap H4 bahkan ya setiap H4 itu ada opportunity. Jadi kamu tahu nih H4 ini akan kemana? Kita lihatnya dari mana? Ya, atau 4 jam ke depan itu kita tahu akan kemana. Pakai apa? Pakai H1 algoritma. Ya, catatannya apa? Selalu ingat dua kalimat ini. H4 open, H1 ambil apa dan mau kemana. Ya, ambil apanya ini apanya apa nih Mas Haji? Ya, nih, ini apanya apa? Ya imbalance atau liquidity guys, tergantung kondisinya kan. Cuma ada dua masa nggak bisa. Ya dan mau kemana? Kemana ini mau kemananya apa maksudnya? Imbalance atau liquidity? Udah, kamu cuma punya dua hal. Gitu loh. Kan naratifnya cuma satu. Imbalance to liquidity. Dua, liquidity to imbalance. Tiga, liquidity to liquidity. Kan gitu. Kalau misalkan dia berangkat dari imbalance, berarti kan ke liquidity. Itu ada di video mentorship. Kalau misalkan dia dari liquidity, berarti kan dia ke imbalance. Ya kan, kalau misalkan ada imbalance. Kalau misalkan dari liquidity itu gak ada imbalance, dia udah ke liquidity. Jadi fungsinya itu. Jadi H4 open. Habis itu dari open, ambil apa dan mau kemana. Atau open, habis dari mana dan mau kemana. Dan mau kemana lagi. Maksudnya apa nih kalimat ini? Nih, ku jelasin, ku tekanin lagi nih. Kalimat ini yang paling penting guys dari semuanya. Masa kalian tahu itu? Yang terakhir deh di sini. Jam 1 opening. H4 jam 1 opening. Terakhir habis dari imbalance. Mau kemana? Mau ke liquidity. Nggak bisa, nggak nyampe. Bukan nggak bisa ya, nggak nyampe. Ada SMT. Dan dia closing di sini. Berarti apa? Algoritma sebelumnya itu dari mana? Oh, dia ambil liquidity. Ya, dia ambil liquidity karena SMT. Ya udah ke liquidity. Belum selesai kan? Berarti kemana? Berarti kapan dilanjutinnya? Sama H4 selanjutnya. Ini H4 open jam 5. Ya kan, itu kalimat ini. H4 open
Ya, ambil apa? Open ke atas, ambil liquidity karena ada SMT. Ya, bukan ambil sih, ya sebenarnya terwakilkan gitu loh. Ada SMT. Dia reverse atau dia nge-react. Habis itu open, habis dari mana dan mau kemana? Ya, dia opening di sini candle candle hampat yang selanjutnya itu opening di sini. Habis dari mana? Oh, habis dari liquidity. Mau kemana? Oh, mau ke liquidity. Dan mau kemana lagi? Itu kan kalian bisa buat naratif tuh. Ya, market open jam 5 langsung drop. Nyampe sini selesai kan? Ya, habis dari mana? Habis dari liquidity. Mau kemana? Mau ke liquidity. Dan mau kemana lagi? Open, close, ambil liquidity. Mau kemana? Mau ke liquidity. Mau ke liquidity. Mas, kenapa kok nggak ke imbalance? Karena imbalance ini tercipta atas dasar hampat ini. Kan dari sini kita udah menaratifkan. Open ke low, ambil liquidity, mau ke liquidity. Kecuali ya di atas ini dia drop ke bawah, di sini ada imbalance. Baru dia bakalan ketahan sama imbalance itu. Gak bisa langsung ke liquidity-nya. Gitu loh. Ya, aku contohin lagi. Di sebelah sini jam 1. Ya, opening jam 1. Market open. Hampat open, sorry. Open. Ke low. Ambil apa? Ambil liquidity. Mau kemana? Mau ke liquidity. Ada 4 candle kan? 1, 2, 3, 4. Selesai. Dia ambil apa? Ambil liquidity. Di sini ada apa? Candle H4 baru. Berarti kemana? Naiknya bikin imbalance gak? Setelah diambil liquidity, ada imbalance gak di sini? H4 sebelumnya bikin imbalance gak? Gak bikin imbalance. Dan sini kita punya London low. Berarti open ke low. Ya, open ke low itu atas dasar siapa? Algoritma ini. Nerusin dia tuh. Karena kan abis dari mana kan? Oh, terakhir abis dari mana? Terakhir abis dari liquidity. Mau kemana? Mau ke liquidity. Berarti kan ini kan tinggal open ke low nerusin algoritma yang sebelumnya. Gila, drop ke bawah jam berapa? Jam 7. Open ke low, selesai. Open ke low, start baru. Kenapa? Karena dari liquidity. Gitu loh, mau kemana? Mau ke liquidity. Semisal posisinya H4 di sini drop ke bawah, bikin imbalance. Ya opening jam 9 itu bakalan apa? Imbalance to liquidity. Mana liquidity-nya? Ya, di low sini bisa. Kan gitu. Kenapa? Karena H4 yang sebelumnya itu bikin imbalance. Karena jam 8 naik ke atas, pem, ngambil apa? Liquidity. Berarti kemana? Terakhir ambil liquidity loh. Apakah dinyatakan sebuah imbalance? H4 di jam 5? Jawabannya enggak. Ya udah, jam 9 tinggal cari liquidity di bawah. Karena kan dia dari liquidity, tuh liquidity. Kalau misalkan jam 9 ini naik bikin imbalance gimana Mas? Nggak bakalan. Itu namanya algoritma. Menggunakan opening H4. Jadi seperti itu untuk video reviewnya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Dipelajarin baik-baik. Fokus guys sama openingnya. Aku udah tekenin berkali-kali di video ini tuh. Fokus open ambil apa dan mau kemana. Atau open sebelumnya dari mana, mau kemana, udah selesai apa belum. Kalau belum selesai berarti udah tinggal terusin. Kalau misalnya udah terusin dan udah selesai, dia pasti punya yang baru. Algoritma yang baru gitu loh. Ya. Oke, mungkin kayak gitu aja. Ya. Thank you teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa dipelajarin baik-baik. Semangat.